Rekan-rekan, sejak semalam tentu kita ketahui juga bahwasannya Bapak Kapolri telah menyampaikan rasa hormat dan empati kepada masyarakat, terkhususkan pihak keluarga Saudara Afan. Dalam hal ini telah bertemu dengan ayahanda, kemudian juga memberikan komitmen untuk menindaklanjuti peristiwa yang terjadi terhadap Saudara Afan dengan memerintahkan Kadif Propam Polri untuk dilakukan tindakan-tindakan dengan segera dalam rangka memberikan akuntabilitas dan transparansi Polri, berkomitmen memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban. Proses ini telah berjalan, termasuk melakukan evaluasi, sehingga ini dapat menjadi pembelajaran khusus bagi Polri sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Polri selaku institusi pelindung masyarakat dan institusi pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri akan terbuka dan tentu Polri berduka bersama seluruh masyarakat, maka akan bersikap prosedural dan proporsional dan berkomitmen untuk transparan serta memperbaiki diri sehingga langkah-langkah evaluasi serta analisa akan dijadikan Polri lebih profesional. Selanjutnya, perkembangan prosedur investigasi berikut akan disampaikan oleh Pak Kadif Propam Polri. Bagaimana dan siapa yang telah diperiksa dan turut di sini melibatkan rekan-rekan ada dari stakeholder eksternal sebagai kontrol sosial dan pengawasan, baik itu dari Dirjen HAM, Komnas HAM, dan kemudian juga Kompolnas, dari Kementerian HAM, mohon maaf, dan juga di sini ada Pak Dankor Brimob. Untuk itu kami persilakan pada Pak Kadif Propam Polri untuk menyampaikan. Pak Dankor dulu. Pak Dankor Brimob akan menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami atas nama pribadi dan Korpimab Polri turut berbelasungkawa dengan berpulangnya Saudara Afan. Semoga beliau diampuni segala dosanya dan mendapatkan surga dari Allah, dan keluarganya mendapatkan kelimpahan dan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama pribadi dan selaku dan Korpimob mohon maaf pada keluarga almarhum dan seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Untuk semua proses tentang anggota kami serahkan kepada Divpropam Mabes Polri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Kadif Propam Polri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan media, yang kami hormati dari Kompolnas, dari Kementerian HAM yang hadir juga, dan perwakilan dari manajemen ojek, Pak. Dari manajemen ojek online dan Pak Dankor Brimob yang saya hormati. Atas nama pribadi dan institusi juga, kami turut berduka yang sedalam-dalamnya dan permohonan maaf. Tadi juga pada saat sholat Jumat yang dilakukan di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, kita melaksanakan sholat gaib juga kepada almarhum. Saya selaku Kadif Propam Polri tetap berkomitmen dan menjaga integritas dari organisasi saya yang saya pimpin ini. Dan saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya
sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Sudah jelas perintah Bapak Presiden, sudah jelas perintah Bapak Kapolri yang untuk menuntut, memeriksa, dan mengusut tuntas seluruh pihak-pihak yang terkait. Saya selaku di Propam Polri tetap senantiasa bekerja secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal, mulai dari tadi malam pendampingan dari Kompolnas sudah kami libatkan sampai dengan hari ini, rekan-rekan dari Komnas HAM juga kami juga fasilitasi dan libatkan dalam rangka proses penanganannya, yang nantinya akan dijelaskan bagaimana mekanisme termasuk penanganan yang sudah kita lakukan. Dan selanjutnya kami pastikan bahwa 7 orang terduga sudah diamankan di Divpropam Mabes Polri. Kami tekankan kembali, 7 orang terduga pelanggar sudah kami amankan di Divpropam Polri. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman. Adapun hasil yang sementara yang sudah kami lakukan, tadi siang hari kami sudah lakukan gelar perkara yang melibatkan Itwasum Polri, Divkum Polri, dan SDM Polri, Kabid Propam Korbrimob Polri, ya, untuk gelar awal dalam rangka proses pemeriksaan. Jadi setiap penanganan perkara ini kita selalu melakukan gelar awal untuk menentukan konstruksinya dan arah pemeriksaannya. Adapun dari gelar awal ini kita sudah sepakati dan hasil rekomendasi secara menyeluruh, dan kami juga sudah sampaikan kepada Kompolnas dan Komnas HAM bahwa terhadap 7 orang terduga pelanggar kami tetapkan, dipastikan bahwa terduga pelanggar telah terbukti pelanggar kode etik profesi kepolisian. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini telah terbukti, ya, telah melanggar kode etik profesi kepolisian. Oleh karena itu, kami menyikapi rekomendasi berikutnya, yaitu mulai hari ini kami lakukan penempatan khusus atau patsus di Divpropam Polri selama 20 hari terhadap 7 orang terduga pelanggar. Saya ulangi, dari dasar fakta yang sudah temukan sementara, kami lakukan penempatan khusus di Divpropam Polri selama 20 hari terhitung 29 Agustus sampai dengan 17 September. Apabila 20 hari ini dirasakan kurang, ini masih bisa kita lakukan kembali untuk penempatan khusus. Selanjutnya, hasil identifikasi sementara yang kita sudah dapatkan, yaitu ditemukan 2 orang, ya, yang duduk di depan termasuk pengemudi kendaraan tersebut, dan 5 orang lainnya dalam posisi duduk di belakang. Adapun pengemudi
yang mengemudi kendaraan tersebut, yaitu Brib KR, sedangkan yang duduk di sebelah pengemudi, yaitu Kompol C. Sedangkan yang duduk di belakang adalah 5 orang, yaitu Aibda R, Bribtu D, Bribda M, Baraka J, dan Baraka Y. Ini hasil sementara yang kita sudah dapatkan, yang sudah terkonfirmasi dan kita sudah pastikan. Sedangkan untuk substansi ataupun masalah lainnya, ini masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi. Klarifikasi ini tentunya kita akan memintain keterangan, bukan hanya dari terduga saja, tapi saksi-saksi ataupun fakta-fakta orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut. Demikian dari saya, selaku Kadipropam Polri, menyampaikan informasi ini, dan kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada kami dalam rangka penegakan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadif Propam Polri. Selanjutnya rekan-rekan, tadi secara eksternal ada dari Kementerian HAM dan Kompolnas. Juga kami tadi menyampaikan dari internal ada Pak Wairwasum langsung di sini. Saat ini kami persilakan kepada Kompolnas untuk menyampaikan terkait dengan temuan kegiatan hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Untuk yang sekian kalinya kami ucapkan bela sungkawa yang mendalam terhadap keluarga korban. Tadi pagi, dini hari kami juga menyampaikan bela sungkawa langsung kepada orang tua, kepada lingkungan di sana RT RW, karena kebetulan kami juga ke rumah sakit RSCM. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam pertemuan semalam atau tadi pagi dengan keluarga, salah satu yang disampaikan langsung kepada Kompolnas, dan kebetulan juga ada Pak Kapolri, Pak Kadif Propam, Pak Kapolda, adalah permintaan keadilan dengan proses yang transparan. Nah, hari ini langkah itu sudah mulai terwujud. Yang pertama adalah kami melihat langsung bagaimana proses pemeriksaan, ya, responnya juga cepat. Jadi permintaan dari keluarga atas proses yang cepat juga dijawab hari ini dengan satu petugas yang ada di mobil rantis tersebut sekarang sudah diperiksa. Itu petugas-petugasnya. Ya, tadi kami juga sempat melihat sebentar proses pemeriksaan. Yang kedua, seperti tadi kita dengar bersama-sama, hasil rekomendasi dari gelar internal kepolisian, ada proses patsus 20 hari. Sebenarnya patsus itu untuk memastikan bagaimana pendalaman dari peristiwa, investigasi dan sebagainya, biar lebih komprehensif, lebih efektif, makanya di patsus. Bahasa paling gampang itu kalau di patsus itu bahasanya adalah ditahan atau diamankan di Mabes Polri, di lingkungan Propam, untuk mempermudah bagaimana peristiwa itu berlangsung. Tadi juga sempat dialog sama Pak Kadif Propam, ya, salah satu yang paling penting adalah juga mengajak masyarakat ketika memiliki informasi, ya, terkait peristiwa tersebut, monggo bisa datang langsung ke Propam, ya, memberikan informasi sehingga informasinya jauh lebih komprehensif, atau bisa melalui ke Kompolnas, atau juga nanti ke Kementerian HAM, atau tadi juga karena teman-teman ada teman-teman Komnas HAM yang juga sedang berproses di dalam, ya, juga bisa melalui Komnas HAM. Nah, kalau ada kesaksian dan sebagainya, ada baiknya yang memang segera diberikan kepada kami, agar prosesnya biar segera bisa berlanjut.
Karena angka 20 hari itu ya angka maksimal. Semakin cepat semakin bagus. Karena itu kemarin yang juga menjadi komitmen bersama. Oleh karenanya mohon proses ini juga dibantu. Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah ya kami Kompolnas melihat prosesnya, apakah ada pelanggaran prosedur dan lain sebagainya. Tadi sudah diumumkan sendiri sama Pak Kadifropam. Yang berikutnya bagaimana penanganan kasus ini, ya dengan melibatkan kami, dengan melibatkan instansi eksternal yang lain, itu menunjukkan soal transparansi dan akuntabilitasnya, dan kami mengajak semua pihak juga terlibat dalam akuntabilitas itu. Nah, salah satunya dengan metode kesaksian itu bisa diberikan melalui kami atau langsung kepada Propam. Yang terakhir, yang nggak kalah penting adalah karena memang permintaan keluarga untuk memproses ini dengan keadilan, ya termasuk tadi pagi juga ketemu sama waktu di rumah sakit, ketemu sama rekan-rekan komunitas ojol langsung, juga minta supaya keadilannya ditegakkan dan sebagainya. Nah, sekarang ini sedang berproses. Oleh karenanya, ayo kita lihat prosesnya bersama-sama. Kita awasi bersama-sama sehingga hasilnya akan maksimal. Oleh karenanya kita tunggu prosesnya, dan apabila ada pendapat, ekspresi dan sebagainya, mohon dilakukan dengan damai. Nah, terakhir kami sekali lagi menghimbau karena memang ada respon di banyak tempat, ya. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, gunakan hak Anda, kebebasan berekspresi dan berpendapat, gunakan hak Anda untuk partisipasi publik dalam konteks konstitusional, tapi dengan cara yang damai. Dan kami juga meminta, kami juga sampaikan kemarin ke Pak Kapolri, ke Pak Kadif, ke Pak Kapolda, untuk juga ayo kita sama-sama menahan emosi, sehingga kondusivitas bangsa kita, negara kita bisa terjaga. Karena itu penting. Jangan sampai dinamika ini merugikan kita semua. Kita yakin apapun yang dilakukan oleh kita semua, tujuan utamanya adalah agar negara dan bangsa kita semakin lama semakin sejahtera dan semakin lama semakin adil. Nah, proses seperti yang diminta oleh keluarga, ya, untuk diproses seadil-adilnya, secepat-cepatnya dan transparan, saat ini sedang berproses. Bahkan tadi saya juga kaget, kok ada live pemeriksaan begitu. Nah, saya kira itu satu semangat untuk menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitasnya bisa diakses. Oleh karenanya, percayakan pada mekanisme ini agar semuanya bisa berjalan dengan damai, ya, dengan maksimal hasilnya. Nah, itu kemarin titipan dari keluarga secara langsung kepada kami soal keadilan dan soal pemulihan, itu yang sekarang lagi berproses. Dan kami terima kasih ke rekan-rekan kepolisian, ya, melibatkan kami dan kami bisa lihat langsung, ngecek langsung apa yang terjadi dalam proses pemeriksaan. Dan selanjutnya kami akan terus monitoring, jadi pasca pemeriksaan nanti dilakukan apa, kami pasti akan cek dan kami akan sampaikan kepada publik. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, satu lagi dari Kementerian HAM, silakan Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media. Jadi pertama-tama tentu saja kita sangat berduka cita, sangat bela sungkawa atas kejadian ini. Ya, kita sangat bersimpati terhadap korban, keluarga korban. Nah, kami dari Kementerian HAM menaruh atensi terhadap peristiwa ini. Dari sisi pemerintah sudah jelas, pemerintah menghendaki, sudah menyampaikan secara gamblang, terbuka, agar ada penegakan hukum yang serius, ya, yang tegas atas peristiwa ini. Dan oleh karena itulah saya sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kepatuhan Hak Asasi Manusia di Kementerian HAM RI datang ke sini untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses penegakan hukum yang berjalan di sini. Tadi kami secara bersama-sama, saya sebagai Dirjen, PDK HAM, kemudian dari Komisioner Kompolnas, kemudian
Wakil Ketua Eksternal dan juga Komisioner dari Komnas HAM sudah melihat langsung bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, bahkan bisa disebut sangat transparan karena juga disiarkan secara live. Jadi kami tadi mengetahui itu. Jadi yang sekarang perlu kita pastikan adalah proses hukum ini berjalan, proses penegakan hukum, penegakan keadilan ini berjalan dengan sungguh-sungguh, betul-betul memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga masyarakat luas mengetahui bahwa peristiwa ini bukanlah peristiwa yang dapat dibenarkan, bukanlah peristiwa yang dikehendaki. Oleh karena itu perlu ada penegakan hukum, perlu ada penegakan keadilan. Dan polisi sedang bekerja untuk itu, dan marilah sama-sama kita berikan kesempatan kepada polisian untuk melakukan proses penegakan hukum ini, penegakan keadilan. Dan kita harap juga, karena tadi ada lembaga eksternal pengawas dari Komnas HAM, dari Kompolnas, bisa terus secara intensif untuk memastikan penegakan hukum, penegakan keadilan atas kasus ini berjalan yang betul-betul bisa mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Saya kira itu, dan tentu saja kita menginginkan supaya suasana tenang, damai, terjaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, karena kita juga harus menghormati ada banyak masyarakat yang menghendaki untuk hidup tenang damai di Republik Indonesia ini. Jadi saya kira kalau kita terbawa suasana yang semakin tidak terkendali, nanti itu harga kemanusiaannya justru sangat tinggi dan akan merugikan masyarakat luas sendiri. Saya kira itu, sekali lagi sama-sama mari kita kawal, kita awasi proses penegakan hukum yang ada di kepolisian. Kami juga dari Kementerian HAM tentu nanti ke depan akan terus mencermati bagaimana proses ini berlangsung. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen. Rekan-rekan, demikianlah mudah-mudahan ini merupakan wujud nyata dari tindak lanjut dan dapat, harapannya tentu dapat memberikan rasa keadilan terkhususkan bagi keluarga saudara kita almarhum Saudara Afan. Dan tentu kita juga mengetahui hari ini kita masih diselimuti rasa duka khususnya kepada saudara kita almarhum Saudara Afan dan keluarga. Dan tadi juga kami sampaikan Bapak Kapolda Metro Jaya turut serta ke pemakaman keluarga dan berempati kita semua. Dan bersama-sama mari kita mendoakan semoga almarhum husnul khotimah serta keluarga selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Atas nama pimpinan sekali lagi Bapak Kapolri menyampaikan duka cita mendalam dan permohonan maaf pada seluruh masyarakat dan komunitas ojol dan khususnya kepada keluarga almarhum Saudara Afan. Sekian, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya bagi satu sesi, 3 penanya pertama, 1, 2, 3 belakang. Silakan. Izin, mungkin duduk aja ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Mungkin untuk Pak Kadif ini, Pak Kadif Propam, saya Abid dari Kumparan Pak, mau nanya, ini kenapa belum jadi tersangka ya Pak? Apakah emang nggak diusut secara pidananya atau gimana? Dan juga mungkin kalau emang belum jadi tersangka, sekarang statusnya apa ya Pak? Berarti apakah terperiksa atau masih terduga atau gimana? Terus mungkin boleh dijelasin juga Pak, apakah mereka sudah menjelaskan secara kronologis kejadian pada saat itu? Apakah kenapa sih sampai akhirnya ngebut di tengah jalan yang penuh orang? Terus kalau dilihat dari video itu kan tampak sepertinya supir itu menyadari kalau ada yang terpeleset jatuh dan dia terjepit di ban depan mobil itu. Kenapa akhirnya memilih untuk tetap tancap gas gitu Pak, walaupun tahu ada ojol yang terjepit? Apakah karena panik atau gimana? Itu bisa dijelaskan Pak? Itu aja mungkin Pak. Langsung, biar fokus ya. Soalnya sudah 3 pertanyaan. Saya singkat saja saya jawab ya. Jadi karena sesuai dengan fungsi dan tugas saya adalah kode etik, jadi saya lebih
fokus untuk menyelesaikan kode etiknya dulu. Nah, setelah itu nanti konstruksinya perbuatan pidananya di mana nanti baru kita limpahkan sesuai dengan fungsi apa yang akan menangani itu. Tapi yang jelas fakta yang ditemukan bahwa peristiwa itu terjadi dan 7 orang ini sudah ditetapkan menjadi terduga pelanggar. Jadi terduga pelanggar itu sama saja sudah ditentukan sebagai tersangka kalau di peradilan umum ya. Tapi kalau di kode etik itu terduga pelanggar. Artinya fakta sudah kita temukan, tapi kronologi secara detailnya saya masih belum dapatkan. Karena kan keterangan kan kita butuh dari banyak pihak yang harus kita dalami. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadif. Mbaknya yang di tengah, mohon maaf, baju merah. Singkat Mbak ya, langsung ke pertanyaan pada konteks ini. Tadi pertanyaan, izin Pak saya lihat dari IDN Times, tadi sebenarnya pertanyaannya sudah cukup ditanyakan oleh Mas Abi, tetapi saya ingin tahu detailnya Pak. Behind the scene-nya bagaimana, tadi Bapak juga jelaskan bahwa yang menggas itu adalah Bribka R. Mohon maaf jika salah, bisa direvisi nanti. Apa yang sebenarnya dia ceritakan saat pemeriksaan tadi, mengapa dia bisa menancapkan gas gitu. Jadi behind the story-nya kami teman-teman media ingin tahu sampai ada orang yang berbaju hijau terang seperti itu tidak dilihat, seperti apa memang yang dialami dia saat menyetir itu Pak, begitu. Itu saja, terima kasih. Iya, satu pertanyaan tadi sudah hampir terjawab juga ya. Masih dalam proses itu. Saya rasa tadi sudah mencakup ya. Iya, masih dalam proses pendalaman tadi disampaikan Pak Kadif Propam. Sama, hampir sama, serupa. Silakan satu lagi yang belakang. Sama ya? Baik, terima kasih rekan-rekan. Sedikit bertanya, Zevanya Kompas TV, tadi kan dibilang masih akan bertanya ke saksi fakta terkait. Ini sejauh ini sudah berapa saksi fakta terkait yang dimintai keterangannya, dan apakah nantinya akan dimintai keterangan untuk saksi lainnya? Iya, tadi disampaikan Pak Kadif Propam adalah proses sementara ini tentu ada. Pak Khairul Anam juga menyampaikan dari Kompolnas selama masa 20 hari ini membutuhkan waktu diantaranya untuk itu. Melakukan proses pemeriksaan pihak terkait. Maka nanti kita tunggu sebagai progres awal. Nanti secara transparan dan akuntabel kita tentu akan menyampaikan sebagai progres. Ya, cukup dulu. Sejauh ini belum ada pihak dari saksi mata yang di lapangan? Ada. Tapi kan tidak cukup sampai di situ. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.